Salam, selamat pagi segenap warga Jemaat Depok di mana saja berada. Senang sekali kita bisa dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Bahwa pertolongan kita berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di mana Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam tadi di dalam kami beristirahat. Kami juga berterima kasih akan hari yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu untuk melandasi kegiatan kami di sepanjang hari ini. Ampuni akan salah dan dosa kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Judul renungan, hidup mengalami proses. Dalam bahasa Torajanya, ulingkai melo ti parantakna katuan. Apa yang kita bayangkan andaikan menjadi orang tua Yesus? Mungkin kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan dan pasti tidak mudah. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan Yusuf dan Maria. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi dan hari raya pondok daun. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem
biasanya menghadiri satu hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk bahwa ia diculik atau mungkin kecelakaan, dan bayangan lain yang berujung keburukan. Bayangkanlah perasaan Maria ketika menjumpai Yesus di bait Allah. Perasaannya mungkin lega sekaligus jengkel dan marah. Maria dan Yusuf agak sulit memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita, seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah mengalami proses selama 18 tahun. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Jalanilah proses untuk menuju kematangan. Amin. Mari jemaat yang berbahagia, kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terpuji Engkau Allah Tuhan kami, Allah yang begitu baik, yang selalu menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam segenap perjalanan hidup kami. Terima kasih Engkau menyapa kami melalui firman-Mu di pagi hari ini, bahwa hidup ini mengalami proses, dan keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk sebuah proses. Demikian juga gereja dan lingkungan. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh berproses semakin baik, menyenangkan hati Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Penatua Johnny Menteng yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, dan pelayanan yang meskipun pada saat ini berada dalam kondisi duka cita, tetapi boleh tetap mengangkat tugas pelayanan ini. Hiburkan, kuatkan semua keluarga besar, keluarga Bapak Johnny Menteng. Tuhan, kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun, Ibu Yunsi Setia Mercy, buat dia bersuka cita dan bertambah pengenalan akan cinta kasih-Mu dengan pertambahan usia. Tetap bersemangat dalam menjalani hidup memimpin kedua anak yang Tuhan anugerahkan. Mungkinkan dia boleh berkarya Tuhan dimanapun Tuhan izinkan. Kami berdoa buat jemaat yang berada dalam pergumulan hidup karena berbagai hal. Mereka yang sakit, Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan perhatikan, Tuhan peduli, Tuhan menjangkau. Tuhan mendengarkan keluhan mereka. Kiranya oleh cinta kasih-Mu Tuhan, saudara-saudara kami tetap teguh dalam iman, dan juga yang dalam proses pemulihan mereka dipulihkan. Kami selalu punya kerinduan bahwa saudara-saudara kami yang sakit akan disembuhkan oleh cinta kasih Allah. Bapa di sorga, semua pergumulan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau lebih mengenal satu persatu dan setiap keluarga. Kuatkan, memandang kepadamu dalam setiap pergumulan dan harap mereka. Berkati juga hari ini semua anak-anak Tuhan dalam berakhir pekan bersama keluarga, juga dalam berakhir pekan bersama jemaat melalui ibadah PWGT Depok yang hari ini juga digabung dengan ibadah PWGT kelas Pulau Jawa dan dilanjutkan dengan pembinaan. Begitu juga dengan ibadah PKB Jemaat Depok. Tuhan memberkati semua ibadah ini berbau harum di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh merupakan
tempat untuk kami nyatakan pengabdian kami, ibadah kami kepadamu, perjumpaan kami dengan Engkau dengan sesama kami. Dan ini pun merupakan sebuah proses dalam kehidupan kami semakin mengenal isi hati Tuhan. Tuhan, sertai kami hari ini, melalui hari ini dengan pertolongan-Mu saja. Ini doa kami, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, selamat berakhir pekan, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.